Dulu untuk transportasi masyarakat sih, cuma jalur ini karena dari Jogja kan mestinya tamu dari Belanda itu dari Jogja atau dari Semarang itu melewati ini, dan untuk tamu dari negara-negara sahabat Keraton Surakarta biasanya memang transitnya di Pesanggeran Ngadzisurian di sebelah timur dari rel Bengkong ini. Jadi Keberadaan rel Bengkong yang membelah jalan protokol di kota Solo tentu tak asing bagi warga Solo dan sekitarnya. Di balik rel yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan itu, ada mitos yang selama ini berkembang. Adanya mitos itu tak lepas dari banyaknya pengendara motor yang terjatuh di kawasan tersebut. Lantas bagaimana sebenarnya cerita tentang rel Bengkong yang hingga kini masih aktif dilewati kereta api? iya, keberadaan rel ini adalah merupakan jalur pemisah antara dari Surabaya ke Wonogiri. Jadi ini dulu jalurnya dari stasiun Purwosari yang merupakan stasiun tertua di kota Solo yang didirikan tahun 1875. Kemudian mengarah ke selatan dan kemudian juga membelah jalan Wilhelmina yang pada zaman dahulu kemudian menjadi Purwosari, kemudian menjadi Slamet Riyadi pada waktu sekarang ini. Dan jalur kereta ini dulu memang sering digunakan atau dilalui oleh tamu-tamu kenegaraan dari negara sahabat Keraton Surakarta pada waktu itu. Ratu Wilhelmina sendiri pernah melewati tempat ini karena di sebelah timur dari rel Bengkong ini ada Pesanggrahan Ngadzisurian yang merupakan tempat transit dari tamu-tamu kenegaraan yang akan berkunjung ke Keraton Surakarta. Jadi pada waktu dulu tamu-tamu itu dropping di Pesanggrahan Ngadzisurian, kemudian ada utusan untuk boleh masuk ke keraton, nanti dijemput dengan kereta ke Keraton Surakarta. Dan jalur ini dulunya ditarik dengan menggunakan jalur kuda yang jumlahnya 6. Jadi di antara Purwosari sampai ke Sangkrah itu dulu ada beberapa penghentian kereta yang juga bisa disebut dengan halte-halte kereta pada waktu itu. Sepertinya ini tahun 1890-an atau 1980-an ya, karena stasiun Purwosari sendiri ada 1875. Kemudian jalur kereta ini diganti dengan yang menggunakan lokomotif itu tahun 1905-an. Jadi saya kira mungkin itu sekitar tahun 1905 atau sesudahnya. Karena pada waktu itu tamu kenegaraan pastinya menggunakan kereta yang bermesin juga ya, dari Jogja mengarah ke sini, kemudian berhenti di sebelah timur kita ini, berhenti di situ, kemudian nanti kereta yang dari sana disebut dengan kereta kuda. Tidak, dulu dibuat oleh NIS ya, sebuah perusahaan jawatan kereta api milik Belanda, dan dulu merupakan perusahaan-perusahaan yang dimiliki Belanda untuk menunjang usaha-usaha yang ada di Posen London ya. Jadi dulu memang untuk memecah jalur kereta api ke selatan ke arah Wonogiri memang diciptakan jalur yang sekarang disebut rel Bengkong ini. Dan dulu jalur ini memang berdampingan dengan jalan dan juga sungai. Jadi dulu di sebelah utara dari rel Bengkong juga ada sungai, jalan, terus kemudian jalur kereta api.
Kalau dulu dibangun oleh Belanda. Tapi dibantu masyarakat biasa atau? Mestinya iya, bangun ya. Tidak ada, ya. Karena semuanya dibayar, percaya dia. Kalau dulu memang keretanya ada mesin uapnya sampai di timur dari rel Bengkong ini. Kemudian yang dari utusan yang dari keraton yang untuk menjemput menggunakan kereta kuda. Seperti itu. Saya kira mungkin itu hanya kebetulan saja ya, karena memang kondisi secara teknis rel yang membujur seperti ini masih menimbulkan satu risiko teknis ya, karena licin ya, besi kena air, terutama untuk musim hujan. Jadi saya kira untuk masalah cerita-cerita mistis pastinya kita harus bijak dalam menyikapi, karena secara teknis memang kita harus sangat super berhati-hati dengan kondisi rel yang cenderung searah vertikal, jadi tidak memotong kan ini, karena saya kira itu. Ya, banyak sekali yang jatuh, terutama di waktu musim hujan. Ya, biasanya kalau maghrib itu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis itu ya, tapi saya kira sebagai orang modern kita juga mempertimbangkan faktor karena peralihan dari siang ke malam, kemudian juga mungkin ada yang terburu-buru untuk pulang kerja, terburu-buru untuk apa, karena biasanya waktu sore itu waktu-waktu untuk transisi ke kegiatan lain, jadi mungkin warga atau masyarakat kurang berhati-hati, kemudian jatuhnya di sore hari. Saya kira cuma itu. Ya, pada zaman dulu memang seperti itu ya. Jadi kalau anak kecil pun sore tidak boleh keluar rumah. Tapi saya kira untuk kasus yang di rel ini mungkin lebih ke masalah teknisnya. Dulu dari rel Bengkong ini ke timur ini ada stasiun Ngadisurian ini, kemudian ada di Purwosari ada, kemudian di Pasar Pon, kemudian ada di Derpoyudan, kemudian di Kauman, di Geladak. Jadi ada beberapa. Dulu dibuat beberapa stasiun karena stasiun itu ada ketika kereta masih ditarik dengan menggunakan 6 buah kuda. Jadi kuda-kuda itu nanti di setiap stasiun itu diganti dengan kuda yang baru. Karena kuda-kuda itu kan menarik beban besi yang cukup berat ya. Jadi memang setiap stasiun harus diganti. Seperti itu kira-kira. Dulu untuk transportasi masyarakat sih, cuma jalur ini karena dari Jogja kan mestinya tamu dari Belanda itu dari Jogja atau dari Semarang itu melewati ini, dan untuk tamu dari negara-negara sahabat Keraton Surakarta biasanya memang transitnya di Pesanggeran Ngadisurian di sebelah timur dari rel Bengkong ini. Jadi jalur ini merupakan jalur yang punya sejarah panjang. Walaupun rel ini dulu memang berbeda. Dulu relnya ini lebih lebar ya, menggunakan ukuran 1435, kalau sekarang 1067, jadi sudah lebih sempit. Karena dulu relnya lebar, tapi setidaknya jalur yang digunakan ini merupakan jalur yang bersejarah sebetulnya. Karena pernah dilalui oleh tamu-tamu dari raja-raja atau ratu-ratu negara sahabat pada waktu itu. Saya kira itu tergantung manusianya sendiri-sendiri ya. Itu mungkin ada yang peka dengan keadaan seperti itu, atau mungkin ada yang sekedar mitos atau isu seperti itu. Dulunya sih pastinya ada ya, ketika kota Solo ini belum banyak orang, mestinya setiap sore pasti ada saja ya makhluk berkelebat sore gitu, kemudian mengakibatkan kecelakaan. Tapi kalau saya kira untuk zaman sekarang sudah manusia lebih modern, lebih hal seperti lebih banyak sudah ditinggalkan, dan lebih cenderung kecelakaan itu lebih banyak disebabkan oleh masalah teknis, saya kira. Kalau dulu untuk masalah jatuh kan jarang sekali ya, karena sepeda motor kan juga nggak banyak juga. Kalau untuk sepeda kan jalurnya nggak di sini, di sebelah sana dan di sebelah timur dan sebelah selatan dan sebelah utara.